Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.1 Jurnal Refleksi Pembelajaran Berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Yesi Puspitaningrum CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, dan fasilitator saya Ibu Yayu Sri Wayuni dan pengajar praktis saya Ibu Lucy Wulandari. Pada jurnal refleksi pada kali ini saya menggunakan model 4C, Connection, Challenge, Concept, dan Change. Apa itu refleksi model 4C? Model 4C dikembangkan oleh Richard Cross and Madison tahun 2011. Yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama dan penting untuk harus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Selanjutnya kita bahas secara dalam apa itu pengertian connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan menetapkan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Oleh karena itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Yang kedua, challenge. Ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktek selama ini. Dalam beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberikan treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya, yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Hal-hal tersebut antara lain yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai, menyambut, dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di kelas itu akan saling menghargai. Dan yang ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman dalam belajar. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Keenam, adanya keadilan dalam beberapa bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Dan yang ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dan yang ketiga adalah konsep. Konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam kedepannya bagi kebaikan murid saya antara lain. 1. Berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap individu. Dan yang keempat,
penilaian berjenjang atau tier assessment. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Jadi, konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu change, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya merasa perlu melakukan perubahan pada diri saya, untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri saya, bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Jika ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka ini yang menjadi tolak ukur saya agar lebih mengenal murid berdasar kebutuhan belajarnya masing-masing, agar mereka merasa aman dan nyaman dalam belajar, sehingga terciptanya suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Hal ini demi terwujudnya kualitas pendidikan yang lebih optimal di sekolah. Terima kasih, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.